Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali ya. Kita lanjutkan perkuliahan kita di minggu yang ke-17 ya. Berarti tinggal 1 minggu lagi ya Anda perkuliahan semester ini sudah selesai ya. Kemudian nanti minggu ketiga di bulan Agustus Anda mulai ujian akhir semester ya. Baik, kita langsung saja kita lanjutkan di materi bab 12 tentang DML ya, Data Manipulation Language ya. Kemarin sudah kita bahas tentang pernyataan insert ya. Bagaimana Anda menambahkan data ke dalam database ya. Kemarin di awal sudah disampaikan kalau mulai bab 12 ini sudah terjadi perubahan di dalam database Anda ya. Sehingga Anda harus berhati-hati ketika melakukan perintah-perintah terkait dengan perintah DML ya. Karena bisa merubah data yang ada di dalam database Anda ya. Sehingga kemarin disarankan Anda untuk menggunakan tabel copy ya. Tabel salinan dari tabel aslinya. Nah, yang Anda gunakan sebagai bahan praktek atau tabel yang Anda gunakan adalah tabel salinan ya. Tabel salinannya bukan tabel originalnya. Baik untuk pernyataan insert ataupun untuk kemarin untuk memperbarui nilai kolom atau menghapus baris di dalam tabel-tabel yang ada di skema Anda. Baik, kita lanjutkan materi yang berikutnya di materi yang ketiga di section 12 yaitu tentang nilai default ya, merge dan penyisipan multitabel ya. Apa yang dimaksud dengan nilai default ya? Kita coba lihat ya, di dalam pelajaran ini akan membahas sasaran sebagai berikut ya. Pertama, memahami kapan harus menetapkan atau menentukan nilai default ya dari suatu kolom ya. Di suatu kolom maka perlu kita tetapkan nilai default-nya. Kalau nilai default kalau nilai default-nya seperti apa nanti ya. Apakah harus sesuai dengan tipe data dari kolom tersebut gitu ya. Kemudian yang berikutnya membuat dan menjelaskan pernyataan merge ya. Apa itu pernyataan merge? Nanti akan kita bahas ya. Kemudian membuat dan menjalankan pernyataan DML menggunakan subquery. Kemudian yang terakhir bagaimana Anda membuat dan menjalankan penyisipan ya multitabel. Artinya Anda mengambil data dari suatu sumber data dan Anda sisipkan ke dalam beberapa tabel gitu ya sesuai dengan kriteria tertentu gitu ya. Kemudian tujuan ya. Hingga kini Anda telah memperbarui data menggunakan pernyataan insert tunggal ya. Artinya bagaimana di bab 12.1 ya Anda bagaimana menginsertkan sebaris data gitu ya ke dalam suatu tabel. Sudah relatif mudah ya ketika menambahkan rekod satu persatu ya, atau catatan dalam hal ini adalah rekod ya satu persatu atau baris per baris ya. Tetapi bagaimana jika perusahaan Anda sangat besar dan menggunakan data warehouse ya, gudang data untuk menyimpan data, untuk menyimpan ya rekod penjualan, pelanggan, penggajian, akuntansi dan data pribadi.
Dalam hal ini, data mungkin berasal dari berbagai sumber dan dikelola oleh banyak orang. Mengelola data satu rekod pada satu waktu bisa sangat membingungkan, ya, dan sangat memakan waktu. Artinya nanti di bab 12.3 ini Anda sedikit banyak ya belajar bagaimana Anda menangani data warehouse gitu ya. Dan bagaimana Anda menentukan apa yang baru saja dimasukkan dan apa yang baru saja diubah. Dalam pelajaran ini Anda mempelajari metode yang lebih efisien untuk memperbarui dan memasukkan data menggunakan urutan perintah, apakah insert dan update ya secara bersyarat dalam pernyataan. Ini pernyataan atom ya. Dalam satu pernyataan atomik mungkin bisa kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya ya. Atomik ya. Artinya bagaimana nanti Anda sekali perintah itu bisa insert, bisa update ya tergantung kondisi datanya gitu ya. Anda juga akan belajar cara mengambil data dari satu subquery tunggal dan menyisipkan baris yang dikembalikan ke lebih dari satu tabel target gitu ya. Jadi nanti kalau Anda bekerja di data warehouse ya hal-hal seperti ini nanti yang Anda harus lakukan. Ketika Anda perluas pengetahuan Anda dalam SQL, ya, Anda akan menghargai cara yang efektif untuk menyelesaikan pekerjaan Anda. Ya. Artinya kalau Anda berhadapan dengan data yang cukup besar, gitu ya, dan dari berbagai sumber, ya tentunya Anda harus berpikir bagaimana menggunakan menggunakan perintah SQL yang efisien, gitu ya, untuk bisa mendapatkan data yang diinginkan. Baik, kita bahas tentang default ya, nilai default ya. Setiap kolom dalam sebuah tabel dapat memiliki nilai default yang ditentukan untuknya ya. Jika baris baru dimasukkan dan tidak ada nilai untuk kolom yang ditetapkan, ya maka nilai default akan diberikan. Ya kalau ada nilai default maka bukan nilai nol yang akan diberikan itu ya. Nilai default tersebutlah yang akan diberikan ketika Anda tidak memberikan nilai ya ke kolom tersebut ketika Anda insert data. Menggunakan nilai default mungkin Anda untuk mengontrol di mana dan kapan nilai default harus diterapkan. Nilai default biasa berupa nilai literal, ekspresi, ya, atau fungsi SQL seperti sysdit dan user. Ya. Tetapi nilainya tidak bisa berupa nama kolom lain. Gitu ya. Nah, nilai default harus cocok dengan tipe data kolom. Ya. Jadi tipe datanya apa, maka nilai defaultnya harus sesuai ya dengan tipe data di kolom tersebut. Ya. Default dapat ditentukan untuk kolom saat tabel dibuat atau diubah. Jadi saat pertama kali Anda membuat tabel, Anda bisa menentukan suatu kolom itu memiliki nilai default atau tidak. Atau saat perubahan struktur daripada tabelnya, gitu ya. Anda mungkin memperbaharui strukturnya, kemudian Anda tambahkan nilai default-nya seperti itu. Contoh di bawah ini ya menunjukkan nilai default yang ditentukan untuk kolom hire date ya pada saat tabel dibuat. Contoh di sini create tabel my employees ya. Hire date tipenya date, ini default sysdate ya. Artinya nanti kalau Anda tidak memasukkan tanggal pengangkatan daripada
seorang karyawan, maka secara default adalah diisi dengan sysdate. Ya, sysdate itu nanti berarti berisi tanggal, bulan, dan tahun sekarang. Ya. Ketika baris ditambahkan ke tabel ini, sysdate akan ditugaskan ke baris apapun yang tidak lengkap menentukan nilai perekrutan. Ya. Ketika tanggal perekrutannya tidak dimasukkan, maka nanti akan diisi secara otomatis oleh nilai default, yaitu sysdate. Ya. Default eksplisit dapat digunakan di dalam pernyataan insert atau update. Ya. Contoh insert menggunakan tabel My Employee menunjukkan penggunaan explicit default. Ya. Jadi di dalam value-nya, kalau ini secara eksplisit berarti disebutkan, ini kolom hire date, first name, last name, default. Berarti nanti dia akan diisi dengan nilai default, yaitu sysdate. Gitu ya. Atau secara implisit. Ya. Kalau secara implisit, Anda tidak menyertakan kolom itu. Ya. Di sini hanya dimasukkan kolom first name dan last name saja. Akan tetapi nanti, walaupun secara implisit Anda tidak memasukkan nilai ke hire date, maka secara otomatis insert yang kedua ini juga akan memasukkan nilai default dari hire date, yaitu berupa sysdate, gitu ya, tanggal, bulan, tahun sekarang. Jadi dua cara, secara eksplisit maupun implisit seperti ini, hasilnya adalah sama. Ya. Tinggal Anda mau cara yang mana. Mau secara eksplisit, Anda sebutkan nama kolomnya, kemudian di dalam value adalah kata kunci default. Atau secara implisit Anda tidak menyebutkan kolom maupun value-nya di saat insert data. Jadi sekali lagi, kedua pernyataan ini hasilnya adalah sama. Ya. Default eksplisit dengan update. Ya. Default eksplisit dapat digunakan dalam pernyataan insert dan update. Ya. Contoh update menggunakan tabel My Employee. Misal di sini, ya, set hire date sama dengan default. Ya. Maka nanti hire date dari last name Reich ini akan diberikan nilai yaitu sysdate, gitu ya. Namun jika tidak ada nilai default yang ditentukan saat kolom dibuat, nilai nol ditetapkan. Ya. Artinya kalau di hire date ini, ketika membuat tabel itu tidak ada nilai default, ya maka nilainya hire date-nya nilainya adalah nol. Ya. Tapi kalau ada nilai default-nya, maka hasilnya adalah sesuai dengan nilai default, yaitu tadi yang sudah ditentukan, yaitu sysdate, gitu ya. Nah, kita tinggalkan untuk nilai default. Jadi intinya di nilai default itu adalah Anda tentukan sesuai dengan kebutuhan, ya. Kemudian nilai default-nya disesuaikan juga dengan tipe data dari kolom tersebut, gitu ya. Baik, kita lanjutkan dengan merge, ya. Menggunakan pernyataan merge menyelesaikan dua tugas sekaligus. Ya. Merge akan menjalankan insert dan update secara bersamaan. Jika suatu nilai hilang, yang baru dimasukkan. Jika ada nilai tetapi perlu diubah, merge akan memperbaharuinya. Jadi nanti akan diperiksa apakah nilai yang ditentukan sudah ada atau belum. Kalau belum ada, nanti insert ya dijalankan. Kalau sudah ada, maka nanti akan update yang dijalankan. Untuk melakukan perubahan pada tabel database ini, Anda harus memiliki hak istimewa, ya. Anda harus punya privilege, ya, insert dan update pada tabel target, ya. Dan hak istimewa atau privilege, ya, select pada tabel sumber. Alias dapat digunakan dengan dalam pernyataan merge, ya. Anda bisa menggunakan nama alias kolomnya. Sintaknya, ya,
Satu baris pada satu waktu dibaca dari tabel sumber dan dibandingkan dengan baris di tabel tujuan ya menggunakan ketentuan yang cocok. Jika hasil yang cocok ada di tabel tujuan, ya, baris sumber digunakan untuk memperbarui satu atau lebih kolom di baris tujuan yang cocok. Jika baris yang cocok tidak ada, nilai dari baris sumber digunakan untuk menyisipkan ya baris baru ke tabel tujuan. Nah, di sini nanti ada merge destination tabel ya, tabel tujuan ya, using source table ya, tabel sumbernya, on matching condition ya. When matched then update, when not matched then insert. Nanti value-nya apa ya. Ini kalau pertama adalah update, yang kedua adalah insert gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Contoh ini menggunakan tabel employees ya dengan alias E sebagai sumber data untuk menyisipkan dan memperbarui baris dalam salinan tabel yang bernama copy EMP ya. Dengan nama alias C. Merge into copy EMP ya, ini adalah tabel tujuan ya. Ya, destination table-nya, nama aliasnya C, using kemudian data source-nya ya, tabel sumbernya E. Jadi tabel tujuan itu ada di depan, sedangkan setelah kata di using itu adalah tabel source-nya atau tabel sumbernya. On ya, ini sesuai kondisinya. C employee ID ya sama dengan E.employee ID. When matched then update. Update-nya apa? Ini di set C.last name sama dengan E.last name, C.department ID sama dengan E.department ID. When not matched then insert ya. Maka ini value-nya. Jadi Anda dengan satu rangkaian perintah ini ya, nantinya Anda akan bisa melakukan dua hal ya. Apakah update data ataukah insert data ya. Jadi itu kegunaan daripada merge ya. Merge itu tabel sumber ya. Apakah harus pakai nama alias, Pak? Tidak ya, tidak harus. Tapi kalau Anda menggunakan nama alias, nantinya tentunya akan lebih menyingkat daripada penulisan di penulisan berikutnya gitu ya. Anda tinggal berikan aja nama alias dari masing-masing tabelnya. Kemudian ini on kondisinya ya. Berarti kalau employee ID yang ada di tabel copy EMP itu sama dengan employee ID di tabel employees, kok ada berarti data di tabel copy EMP berarti sudah ada, maka nanti di-update gitu ya. Tapi kalau belum ada ya, maka nanti akan dilakukan insert data. Insert datanya dari mana? Dari tabel source-nya tentunya. Di sini E.employee ID sama dengan E.last name sama dengan E.department ID. Ya. Tentunya value-nya adalah dari tabel source-nya. Yang akan diinsertkan kemana? Diinsertkan ke tabel tujuannya. Ya. Tabel tujuannya di copy EMP. Jadi kurang lebih itu untuk merge ya. Baris employee ID 100 dan 103 memiliki baris yang cocok di copy EMP, sehingga baris copy EMP yang cocok diperbaharui. Sedangkan employee ID 142 tidak memiliki baris yang cocok sehingga dimasukkan ke copy EMP. Gitu ya. Ini tabel sumbernya. Ya. Ini tabel copy EMP sebelum dijalankan perintah merge tadi ya. Ini tabel sumbernya ya.
Ini 100 sama 103 ada. Karena 100 sama 103 ada, maka nanti dia akan di-update. Ya. 100 dan 103 ini update. Anda lihat datanya sesuai dengan tabel sumber. Gitu ya. Yang tadi ini Smith dan Cheng akan berubah. Gitu ya. Kemudian data di tabel tujuan ini belum ada 142, sehingga nanti akan diinsertkan. Ya, hasilnya seperti ini. Berikutnya adalah sisipan multitabel. Ya, bagaimana Anda menyisipkan data ke banyak tabel. Ya. Sisipan multitabel digunakan ketika data sumber yang sama harus dimasukkan ke lebih dari satu tabel target. Ya, kalau tadi hanya satu sumber, satu tabel target, sekarang kita ke multi target tabel, gitu ya. Fungsionalitas ini berguna ketika Anda bekerja di lingkungan data warehouse atau gudang data, ya. Di mana biasanya untuk secara teratur memindahkan data dari sistem operasional ke gudang data untuk pelaporan dan analitis, ya. Jadi yang perlu Anda ketahui nanti kalau Anda bekerja di database, ya, di suatu perusahaan, maka nanti ada dua kategori data, ya. Data di sistem operasional yang saat ini running, dan ada data yang sudah dipindahkan ke gudang data atau data warehouse. Ya. Maka nanti ketika Anda menangani data warehouse, ya, maka data warehouse itu bisa digunakan untuk pelaporan, atau melakukan analisis. Gitu ya. Membuat dan mengelola gudang data adalah salah satu cara mengelola jumlah baris yang terkadang sangat tinggi, ya, yang dimasukkan ke dalam sistem operasional selama hari kerja normal. Jadi datanya bisa ratusan ribu atau jutaan rekod, ya, tergantung daripada tingkat transaksi di dalam institusi tersebut, gitu ya. Tentunya institusi satu dengan yang lain jumlah transaksi datanya akan berbeda, gitu ya. Mungkin antara bank dengan sekolah atau kampus, ya, mungkin transaksi datanya pasti jauh berbeda. Bayangkan misalnya beberapa baris data yang harus dibuat oleh penyedia telepon, ya, provider, ya. Anda setiap hari untuk semua panggilan atau pesan teks yang dilakukan pada semua perangkat yang Anda akses, ya. Kemudian tambahkan saat Anda menjelajahi internet, ya, mengunduh nada dering, wallpaper, game, aplikasi, dan aplikasi seluler lainnya. Ya. Lipat gandakan angka itu dengan jumlah total pelanggan. Ya. Dan itu mungkin memberikan Anda gambaran tentang jumlah data yang harus dikelola oleh perusahaan telekomunikasi. Misalnya seperti kasus ini, perusahaan telco, gitu ya. Apalagi sekarang sudah bervariasi, ya, data yang diakses oleh pelanggan, gitu ya. Tentunya akan semakin, ya, bervariasi dan semakin banyak data yang diakses oleh pelanggan itu, ya. Baris-baris ini mungkin harus dimasukkan ke lebih dari satu tabel di gudang data, ya. Jadi jika kita hanya bisa menjalankan select sekali dan kemudian mereplikasinya, itu akan meningkatkan kinerja. Sisipan multitabel bisa tanpa syarat atau bersyarat, ya. Jadi tergantung kebutuhannya. Dalam penyisipan multitabel tanpa syarat, Oracle akan masukkan semua baris yang dikembalikan oleh subquery ke semua klausa penyisipan tabel yang ditemukan dalam pernyataan. Dalam penyisipan multitabel bersyarat, Anda dapat menentukan all atau first. Menentukan all, ya, jadi nanti ada all, ya. Ada extension all dan first, ya. Jika Anda menentukan all, Needle Default database mengevaluasi setiap
klausa when ketika terlepas dari hasil evaluasi klausa when lainnya. Ya. Untuk setiap klausa when, ketentuan yang dievaluasi benar, database mengeksekusi daftar klausa into yang sesuai. Dan menentukan first, ya. Jika Anda menentukan dengan first, ya, database mengevaluasi setiap klausa when dalam urutan yang muncul dalam pernyataan. Untuk klausa when pertama yang mengevaluasi true, ya, database mengeksekusi klausa into yang sesuai dan melompat di klausa when berikutnya untuk baris yang diberikan. Untuk baris yang diberikan, jika tidak ada when clause mengevaluasi ke true, ya artinya tidak ada yang benar ya dari klausa dari evaluasi di klausa when, ya maka database mengeksekusi daftar klausa into yang terkait dengan else, ya. Jika Anda tidak menentukan klausa lain, maka database tidak mengambil tindakan untuk kalau klausa else-nya tidak Anda sertakan, ya maka nanti database ya tidak mengambil tindakan apa-apa, ya. Sintak pernyataan sisipan multitabel adalah sebagai berikut, ya. Insert all into klausa value, ya, kemudian klausa subquery. Contoh pernyataan sisipan multitabel dengan adalah sebagai berikut. Insert all into my employee value, ya, hire date, first name, last name, into copy my employee value, hire date, first name, last name, select hire date, first name, last name from employee. Berarti nanti tabel destination-nya adalah my employee dan copy my employee, sedangkan source-nya adalah dari tabel employees, gitu ya. Ini contoh lain ya. Kalau yang sebelumnya tadi ini adalah tanpa kondisi, ya. Berarti nanti semua data yang ada di tabel employee, ya, yaitu kolom hire date, first name dan last name akan diinsertkan ke dua tabel my employees dan copy my employees secara keseluruhan tanpa syarat. Kalau yang contoh berikut adalah ada klausa when di sini adalah ada syaratnya. Ya. Insert all when call format in, ya. Jadi kalau format call-nya adalah apakah TLK, TXT atau PIX, then into all call. Maka nanti akan disisipkan ke tabel namanya all call. Value-nya apa ini? When call format in TLK, TXT, then into police record call. Kemudian when call duration, ya, less than 50 and call type equal TLK, then into short call. Jadi nanti kalau tabel sumbernya mana, yaitu call, ya. Akan disisipkan berdasarkan kondisi di klausa when-nya ini. Apakah ke tabel all call ataukah ke tabel police record call atau short call ataukah long call, gitu ya. Akan disesuaikan dengan kondisi di klausa when, ya. Nah, saya kira itu ya untuk bagaimana Anda menyisipkan data ke banyak tabel. Ada pertanyaan ya. Jika nilai default diatur untuk kolom 0, Oracle akan mengatur kolom ke nilai default. Namun jika tidak ada nilai default yang ditetapkan ketika kolom dibuat,
Oracle akan memasukkan spasi, ya. Berarti ini salah ya. Tidak ada Oracle memasukkan nilai spasi, gitu ya, false. Ya. Jika nilai default diatur untuk kolom 0, Oracle mengatur kolom ke nilai default. Tapi di sini kok ada nilai spasi? Kita coba false ya. Jawabannya true. Nilai default bisa ditetapkan untuk kolom saat tabel dibuat. Benar atau salah? Benar atau salah ini? Ketika Anda membuat tabel, Anda sudah bisa menentukan nilai default. Jawabnya adalah true or false? True. True ya, Mas Wayan. Jadi bisa ketika tabel itu dibuat atau saat Anda memperbarui struktur tabelnya. Ya. Ya, jawabnya benar. Ya. Kita selesai di bab 12 ya. Ada pertanyaan untuk bab 12? Bagaimana Anda belajar pernyataan DML ya, DML. Intinya kalau DML itu digunakan untuk memanipulasi baris data. Ya. Kalau di bab 13 DDL ini digunakan untuk membuat ya terkait dengan struktur data, mulai dari membuat struktur tabel sampai memperbarui atau menghapus daripada tabel. Ya. Kita lanjut ke bab 13. Ya. Kita tinggalkan perintah DML, kita masuk ke perintah DDL ya, Data Definition Language ya. Yang pertama adalah create table ya, bagaimana Anda menciptakan tabel. Pelajaran ini akan membahas sasaran ya berikut ya, mencantumkan dan mengategorikan objek database utama ya. Jadi nanti Anda berkenalan dengan objek apa saja sih yang ada di dalam Oracle ya. Anda mengenal tabel. Tabel itu apakah objek ataukah sesuatu yang lain? Nanti bisa kita jelaskan lebih lanjut ya. Kemudian meninjau struktur tabel ya. Walaupun kemarin sudah, tapi hanya sekilas saja. Nanti Anda akan kita tunjukkan secara lebih lengkap lagi bagaimana Anda meninjau suatu struktur tabel. Dan menjelaskan bagaimana objek skema ya digunakan oleh database Oracle. Apa itu objek skema ya? Kemudian membuat tabel menggunakan jenis data yang sesuai untuk setiap kolom. Kemudian menjelaskan penggunaan tabel eksternal ya. Kemudian membuat query kamus data untuk mendapatkan nama dan atribut objek database lainnya. Tujuan ya, hingga sekarang ya, Anda telah memilih, memperbarui, memasukkan dan menghapus informasi dalam tabel database yang ada ya. Berarti terkait dengan perintah DML tadi ya di bab 12 ya. Sebagai seorang DBA ya, database administrator, Anda akan diharapkan untuk mengetahui cara membuat tabel. Bagaimana cara membuat tabel, tentunya Anda harus bisa. Ya. Dalam pelajaran ini Anda akan belajar objek database yang mana yang paling sering digunakan. Ya. Bagaimana cara melihat struktur tabel dan cara membuat tabel baru. Tabel Anda akan lebih kecil dibandingkan tabel yang menampung jutaan baris atau ratusan kolom. Tetapi membuat tabel kecil melibatkan pernyataan SQL dan sintaks yang sama seperti membuat sesuatu yang besar. Anda juga akan belajar tentang tabel eksternal, ya, tabel yang strukturnya hampir sama dengan tabel database, ya,
Oracle secara normal, ya, tetapi baris data aktual disimpan secara eksternal dalam flat file, ya, biasanya file teks gitu ya, dan diakses hanya bila diperlukan. Nah, sekarang kita berkenalan dengan objek skema database, ya. Database Oracle dapat berisi berbagai jenis objek, ya. Jadi Anda nanti harus tahu, ya, objek apa saja yang ada di dalam database Oracle, ya. Bagian ini memperkenalkan objek yang paling umum digunakan dan juga menjelaskan bagaimana Oracle Server menggunakan informasi yang disimpan dalam kamus data, ya, data dictionary, ya, ketika melakukan pekerjaan sebagai hasil dari pernyataan SQL yang Anda keluarkan. Tipe objek database utama antara lain, ya, tabel, indeks, constraint, ya, view, ya, tampilan itu view, ya, harusnya tidak dibahasa Indonesiakan, ya. Kemudian ada squen, ya, ada sinonim, ya, karena ini nama objek harusnya ini tidak dibahasa Indonesiakan, ya. Ada tabel, indeks, constraint, view, ya, kemudian ada squen, ada sinonim. Jadi tabel yang Anda punya itu adalah salah satu objek utama, ya, di dalam database Oracle. Beberapa tipe objek ini dapat eksis secara independen dan yang lain tidak. Artinya dapat independen itu berarti bisa berdiri sendiri, sedangkan yang lain tidak. Artinya suatu objek itu bergantung pada objek yang lain, ya. Contohnya apa? Indeks, ya. Indeks itu akan bergantung pada suatu tabel, ya. Kemudian view, ya. View tentunya akan bisa bergantung kepada tabel sumbernya, gitu ya. Tabel yang mendasari view itu. Walaupun view bisa Anda ambil dari view yang lain, ya, tapi tetap dasar utamanya adalah dari tabel. Beberapa tipe objek mengambil ruang yang dikenal dengan penyimpanan, ya, atau storage, ya, dalam database, dan yang lain tidak. Jadi ada objek yang memerlukan ruangan, ya, memerlukan tempat penyimpanan, dan ada yang tidak, ya, walaupun tidak ini maksudnya sedikit sekali, gitu ya. Objek database yang menggunakan ruang penyimpanan secara signifikan dikenal dengan segmen. Tabel dan indeks adalah contoh segmen. Karena nilai yang disimpan pada kolom setiap baris memakan ruang disk fisik yang signifikan. Ya, tentunya tergantung tipe data dan banyak datanya, ya. Tampilan, ya, ada view, ya, constraint, squen, dan sinonim juga merupakan objek, ya. Tetapi satu-satunya ruang yang mereka butuhkan dalam database adalah definisi daripada objek tersebut, ya. Tidak satu pun dari mereka yang memiliki baris data yang terkait dengannya. Karena seperti view, constraint, ya, squen, dan sinonim ini bergantung kepada objek yang lain. Sehingga dia tidak terlalu membutuhkan ruang penyimpanan. Database menyimpan definisi objek database dalam data dictionary, ya, dalam kamus data, ya. Dan definisi ini dapat diakses oleh semua pengguna database serta ke database itu sendiri. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Oracle tahu kolom mana yang harus dikembalikan oleh query? Misalnya jika Anda menentukan select bintang from job, ya. Jadi select dibandingkan dengan, ya, select job ID, job title from job, ya. Bagaimana Oracle tahu kolom mana yang akan dikembalikan? Maka di sini database mencari definisi tabel yang digunakan dalam query, ya.
Kalau ada tanda bintang berarti menerjemahkannya ke dalam daftar kolom ya, semua kolom secara lengkap gitu ya. Kalau tabel itu ada 10 kolom ya, maka 10 kolomnya akan ditampilkan. Dan mengembalikan hasilnya kepada Anda ya sebagai user. Database menggunakan kamus data untuk semua pernyataan yang Anda terbitkan ya atau Anda keluarkan ya. Bahkan jika Anda menyantumkan nama kolom ya, alih-alih menggunakan tanda bintang. Database memastikan bahwa tabel yang ya. Pertama tabelnya dulu, ada tidak? Kalau ada baru memeriksa nama kolomnya sudah benar atau belum. Ya. Kalau nama kolomnya sudah benar, maka berikutnya adalah Anda akan dicek ya, Anda memiliki hak yang benar atau tidak ya. Artinya memiliki privilege tidak untuk melakukan tindakan yang Anda minta. Ya. Apakah insert, update, atau delete data misalnya. Ya. Dan akhirnya menggunakan kamus data untuk memutuskan rencana eksekusi. Ya. Bagaimana sebenarnya akan melakukan permintaan. Jadi urutannya seperti ini. Ya. Jadi di kamus data itu dipastikan tabel itu ada atau tidak. Gitu ya. Kalau tabel itu ada, kalau tidak tentunya akan langsung ditolak. Gitu ya. Kalau tabelnya ada, maka kolom yang Anda sebutkan benar atau tidak. Kalau tidak benar, ada yang salah, maka akan muncul error. Kalau benar, maka dicek berikutnya adalah Anda punya hak istimewa atau privilege enggak untuk melakukan tindakan Anda itu. Ya. Kalau tidak, ya langsung ditolak. Misalnya Anda tidak punya hak akses untuk menghapus data di suatu tabel, ya maka begitu Anda melakukan itu, karena Anda tidak punya privilege, ya hak istimewa untuk melakukan update, delete data misalnya, atau update data, maka ya permintaan Anda itu langsung ditolak oleh database. Tapi kalau tabelnya ada, nama kolomnya benar, kemudian Anda juga punya hak istimewa atau privilege untuk melakukan tindakan itu, maka berikutnya adalah kamus data akan digunakan untuk memutuskan ya rencana eksekusinya. Kamus data itu sendiri dapat ditanyakan oleh semua pengguna database. Ya. Dalam application Express ya itu dapat diakses melalui SQL Workshop ya, bisa antarmuka, bisa SQL Common ya, atau menggunakan object browser ya. Anda bisa melihat objek apa saja yang Anda punya di skema Anda ya. Di jendela perintah SQL ya, Anda harus mengetahui nama tabel yang Anda tanyakan. Dan di antarmuka browser objek Anda cukup klik ya. Ini bedanya kalau apa ini saya coba praktekkan sebentar ya.
Jadi Anda bisa lihat di SQL Workshop di sini ya, ketika Anda masuk, Anda bisa di Object Browser atau SQL Common ya. Kalau di Object Browser, ya, Anda tinggal lihat aja ini objeknya. Ya, Anda lihat di sini ada objek tabel, view, index, squen, type, package, prosedur, function, trigger, database link, material view, ada sinonim gitu ya. Ini adalah objek-objek ya. Kalau Anda klik misalnya di index ya, Anda lihat di sini ada daftar indeksnya ya. Anda punya banyak sekali objek indeks. Anda lihat tabel. Anda lihat ini adalah objek tabel. Ya. Ada objek view, ada enggak? Oh ini ada satu view. Ada squen, ada enggak? Oh ini ada objek squen. Gitu ya. Itu kalau di SQL Workshop Object Browser Anda tinggal lihat seperti ini, gitu ya. Maksudnya seperti itu. Kalau di yang bagian SQL Common ya Anda harus mengetikkan perintahnya untuk mengetahui isi daripada objek-objek yang ada. Ya. Jika Anda ingin melihat detail tabel, Anda cukup klik judul tabel aja ya. Kalau menggunakan objek browser seperti itu. Ya. Berikutnya konvensi penamaan ya. Ya. Kalau menggunakan jendela perintah SQL ya, SQL Common ya, Anda harus meminta description daripada tabel. Semua opsi tambahan yang ditawarkan oleh objek browser tidak tersedia di antarmuka ini. Contohnya describe job ya untuk melihat struktur daripada tabel job. Gitu ya. Baik, kita ke create tabel ya. Semua data dalam database relasional disimpan di dalam tabel ya. Jadi kalau dianalisis dulu, tabel ini berasal dari entitas ya. Entitas bisa orang, barang, atau kejadian yang informasinya dicatat. Gitu ya. Nah, semua informasi atau semua data ya, semua data dalam database relasional nantinya disimpan di dalam tabel. Ya. Saat membuat tabel baru, digunakan aturan berikut ya, untuk nama tabel dan nama kolom. Untuk nama tabel ataupun nama kolom, yang pertama harus diawali dengan huruf. Kemudian terdiri dari 1 sampai 30 karakter. Ya. Maksimal 30 karakter. Minimal 1 karakter untuk nama tabel ataupun nama kolom. Ya. Nah, saran saya sebaiknya tidak terlalu panjang, tapi sudah informatif. Gitu ya. Kalau terlalu panjang nanti malah seperti bikin kalimat. Gitu ya. Terlalu capek ngetiknya. Harus mengandung hanya huruf ya, A besar sampai Z besar atau A kecil sampai Z kecil, 0 sampai 9, garis barah ya underscore, tanda dolar atau tanda crash. Tidak boleh memiliki nama objek lain yang dimiliki oleh pengguna yang sama. Ya. Baik kalau nama tabel di dalam satu skema tidak boleh ada nama tabel yang sama. Ya. Kalau nama kolom, ya tentunya dalam satu tabel, ya tidak boleh ada nama kolom yang sama. Tapi kalau di tabel yang lain nama kolomnya sama ya tidak masalah. Tapi kalau dalam satu tabel tidak boleh ada 2 atau lebih nama kolom yang sama. Ya. Jadi nama kolomnya harus unik.
Konvensi penamaan. Cara terbaik adalah menggunakan nama deskriptif untuk tabel dan objek database lainnya. Deskriptif itu artinya sesuai dengan fungsi daripada tabel itu untuk apa, gitu ya. Jika sebuah tabel menyimpan informasi tentang siswa, diberi nama student, ya. Bukan people atau children, walaupun sama-sama menyimpan objek siswa, gitu ya. Tapi penggunanya beda, ya. Jadi kalau untuk siswa yang tepat adalah student. Kalau kita bahasa Indonesia ya mahasiswa. Misalnya Anda membuat sistem informasi akademik, ada tabel namanya tabel penduduk gitu ya, atau tabel anak-anak kan tidak cocok ya, harus disesuaikan. Nama tabel tidak case sensitif ya, jadi tidak case sensitif, tidak membedakan huruf besar huruf kecil. Yang penting sama ya, misalnya students ya ditulis dengan huruf besar semua akan diberlakukan sama dengan students ya. Di sini ada ST besar, D-nya besar atau huruf kecil semua ya, dianggap sama karena tidak case sensitif. Nama tabel harus jamak ya, misalnya students bukan student. Cuman kalau bahasa Indonesia ini sayang, artinya kalau ini saya lebih ke bahasa Inggris saja ya. Karena kalau bahasa Indonesia agak lucu ya. Misalnya tabel mahasiswa gitu ya. Kalau Anda tambah akhiran S akan menjadi mahasiswas gitu ya. Maka kan lucu ya. Ya artinya ini kalau Anda penamaan tabelnya menggunakan bahasa Inggris, maka kalau jamaknya tinggal tambah S di akhir ya. Tapi kalau bahasa Indonesia ya saya tetap pakai seperti biasa. Kalau mahasiswa ya mahasiswa, mata kuliah ya mata kuliah gitu ya. Dan lain sebagainya. Membuat tabel adalah bagian dari bahasa DDL ya, Data Definition Language ya. Di sini bahasa definisi data ya, penerjemahannya ya. Data Definition Language ya. Pernyataan DDL lain yang digunakan untuk mengatur, mengubah dan menghapus struktur data dari tabel adalah alter, drop, rename dan truncate ya. Jadi kita sekarang berurusan dengan struktur dari tabel. Pertama create tabel ya. Untuk membuat tabel baru, Anda harus memiliki hak istimewa ya. Anda punya privilege create table ya. Dan area penyimpanan untuknya ya. Anda punya dispace ya, dispace. Jadi punya hak istimewa create tabel dan punya dispace. DBA ya menggunakan pernyataan DCL ya, Data Control Language, untuk memberikan hak istimewa ini kepada pengguna dan menetapkan dispace-nya ya, area penyimpanannya. Ya. Jadi kalau DCL itu khusus untuk administrator database ya, untuk DBA, Data Control Language, yang untuk memberikan hak istimewa dan juga menetapkan area penyimpanan atau dispace kepada pengguna. Tabel milik pengguna lain tidak ada dalam skema Anda. Jadi satu skema itu ya satu user gitu ya. Ketika Anda login, teman Anda login ya memiliki skema yang berbeda-beda. Gitu ya. Jika Anda ingin menggunakan tabel yang tidak ada di dalam skema Anda, gunakan nama pemilik tabel sebagai awalan ke nama tabel. Ya. Jadi kalau Anda ingin mengakses tabel punya teman Anda harus awali dulu nama teman Anda, nama usernya. Kalau nama user Anda ya yang sudah ditetapkan itu kan misalnya ID A771_S berapa, ya itu nama teman Anda ya. Kalau di sini misalnya nama usernya adalah Mary, ya. Select bintang from Mary.student.
Berarti artinya Anda ingin melihat data ya di tabel student yang dimiliki oleh user Mary. Ya. Tentunya Anda harus memiliki akses ke tabel untuk dapat memilih atau melihat data itu. Artinya si user Mary memberikan hak akses kepada Anda, yaitu akses select gitu ya. Sintak create tabel ya. Untuk membuat tabel baru gunakan detail sintak berikut ya. Tabel, nama tabelnya ya. Kemudian kolom. Nanti adalah nama-nama kolomnya. Kemudian data type adalah jenis data dan panjang kolom ya. Tipe datanya apa dan panjangnya berapa. Kemudian default expression yang menentukan nilai default jika nilai dihilangkan dalam pernyataan insert ya. Defaultnya. Kalau dalam kurung siku seperti ini artinya adalah opsional ya. Opsional itu boleh ada boleh tidak ya. Maka hati-hati kalau Anda dikirimi pesan oleh teman Anda, nama Anda di-update di dalam kurung siku gitu ya. Nah, kenapa, Pak? Ya berarti Anda itu kalau nama Anda ditaruh di dalam kurung siku misalnya oleh teman Anda, berarti Anda itu opsional bagi dia ya. Ada ya syukur, tidak ada ya enggak apa-apa gitu ya. Itu artinya opsional. Contoh ini ya untuk membuat tabel, create table my_cd_collection ya. Ini adalah kolom pertama, create tabel perintahnya. Kemudian my_cd_collection adalah nama tabelnya. Kemudian ini adalah kolom pertama, tipe number, lebarnya atau panjangnya 3. Kemudian title, ya, lebarnya adalah 20 karakter. Arti Swartchart 20 karakter. Orchestrate ya. Ini tipenya adalah date, defaultnya sysdate. Ya. Ini contoh yang kedua. Ya. Jadi cara membuat tabel baru seperti ini dengan create tabel. Ya. Berikutnya tabel eksternal. Ya. Oracle juga mendukung tipe tabel lain yaitu tabel eksternal. Tabel eksternal ya, baris data disimpan di dalam file database, tetapi ditemukan dalam file flat ya, flat file ya, disimpan secara eksternal ke database. Biasanya tabel eksternal digunakan untuk menyimpan data yang dimigrasi ya dari versi lama ya dari database yang digunakan oleh perusahaan. Perluannya untuk migrasi, ya, untuk menyimpan data lama. Ketika perusahaan menerapkan aplikasi dan database baru, mereka biasanya perlu mengimport sebagian besar data dari sistem lama ke sistem baru, ya. Untuk akses baca dan tulis yang normal, tetapi mungkin ada beberapa data yang tidak sering digunakan, oleh karena itu hanya akan perlu diakses untuk akses baca saja. Maka jenis data ini disimpan dalam tabel eksternal. Ya, dalam tabel eksternal ini dalam bentuk flat file. Biasanya file teks ya. Salah satu dari banyak manfaat untuk Oracle adalah bahwa data yang disimpan dalam tabel eksternal hanya harus dicadangkan sekali ya. Dan kemudian tidak akan pernah lagi kecuali isi file berubah. Sintak untuk membuat tabel eksternal sangat mirip dengan membuat tabel standar ya, kecuali ia memiliki sintak tambahan di akhir. Sintak baru ya ditunjukkan dalam warna merah pada slide berikutnya ya. Tidak digunakan dalam pernyataan SQL standar untuk pembuatan tabel. Ya. Kemudian ada organization eksternal.
memberitahu Oracle membuat tabel eksternal. Ya. Kemudian type Oracle loader, ya. Jenis Oracle loader, ya produk Oracle. Dan default directory, ya. dev_dir1, ya. Nama directory untuk file tersebut. Kemudian ada akses parameter, ya cara membaca file, dan record delimited by new line, ya cara mengidentifikasi awal baris baru. Kemudian ada field, ya nama bidang dan spesifikasi tipe data. Kemudian location, ya nama file aktual yang berisi data. Dan kita lihat contohnya di sini. Nah, ini cara membuat tabel eksternal. Create tabel EMP load, ya ini adalah strukturnya. Kemudian organization eksternal, type Oracle loader, ya default directory nanti dev dir1, akses parameter, ya record telemetry, ya by new line, field. Tentunya ini urutannya disesuaikan dengan kolom di atas, ya tabel yang ada di atas ini, ya. Kemudian nanti data yang di ekspor, ya yang diekspor nanti akan disimpan di dalam file namanya info.dat. Jadi nanti berupa file teks. Jadi ini cara bagaimana Anda membuat suatu tabel eksternal. Nah, kita tinggalkan tabel eksternal, kita masuk ke kamus data, ya. Nah, yang perlu Anda ketahui, di dalam Oracle itu ada dua jenis tabel, ya. Ada tabel pengguna dan ada tabel kamus data. Anda bisa mengeluarkan pernyataan SQL untuk mengakses kedua jenis tabel ini, ya. Anda bisa memilih menyisipkan, memperbarui, dan menghapus data di tabel pengguna, dan Anda bisa memilih data di tabel kamus data. Tentunya kalau di tabel kamus data, Anda tidak bisa melakukan penyisipan atau memperbarui atau menghapus data, ya, karena nanti akan berbahaya, ya. Tabel pengguna dibuat oleh Anda yang berisi data, misalnya employee, departemen, jobs, gitu ya. Sedangkan tabel kamus data, misalnya dictionary, user object, user table, user segment, user index, ya. Kalau tabel pengguna ini yang membuat adalah Anda, kalau tabel kamus data ini yang membuat adalah sistem, ya. Sistem yang membuat, ya. Ketika Anda membuat suatu objek, maka akan masuk ke objek tabel kamus data, ya. Satu kamus data dimiliki oleh pengguna Oracle khusus yang disebut dengan SIS, dan hanya pernyataan select yang harus digunakan ketika bekerja dengan salah satu tabel ini, ya. Jadi di tabel kamus data ini Anda hanya bisa select saja, tidak bisa insert, update, atau delete, ya, hanya bisa melihat saja. Kenapa dibatasi? Karena berbahaya, ya. Karena kalau Anda bisa menghapus data, misalnya di tabel itu, nanti informasi yang lain akan terputus atau hilang, ya. Untuk membuat tabel ini, ya, aman dari akses pengguna yang tidak sengaja. Mereka semua memiliki pandangan yang dibuat melalui nama kamus data yang diakses oleh pengguna database, ya. Yang memiliki view, ya, yang jika ada pengguna Oracle yang mencoba melakukan penyisipan, pembaruan, dan penghapusan terhadap tabel kamus data, apapun, ya, operasi tidak diizinkan. Dapat membahayakan
integritas seluruh database. Jadi kalau Anda tahu nama tabel kamus data, kemudian Anda coba menghapus data, maka operasi yang Anda lakukan itu tidak akan diizinkan oleh database. Saat Anda menggunakan tampilan kamus data di antarmuka SQL, ya, Anda perlu mengetahui nama kamus data yang digunakan. Di Oracle ini cukup sederhana, awali tipe objek yang Anda cari dengan user XX atau all XX, di mana XX adalah tipe objek. Mungkin bisa kita praktekkan, ya. Panjang ya ini, berapa? 36 halaman ya. Nanti bisa dipraktekkan. Select table name, status, form, user table. Artinya kalau ada kata kunci ini, ya berarti apa? Ini adalah tabel kamus data. Ya. Jadi ini ya tabel yang Anda punya. Ada country, departemen, DCD, di client, ya ada lebih dari 10 tabel yang lainnya, ya. Kalau di MySQL adalah show tables, ya. Tapi kalau di di Oracle Anda tidak bisa show tables, ya. Anda harus melakukan select kepada tabel kamus data seperti ini, ya. Yang pernah belajar di MySQL misalnya, Anda ketikkan show tables, maka akan tampil semua tabel yang ada di database itu, gitu ya. Maka kalau di Oracle tidak bisa, Anda seperti ini, ya. Select table name, ya, tidak. Misalnya select table name aja bisa, ya. Kemudian from user table. Maka Anda akan disuguhkan nama-nama tabel yang ada di skema Anda, gitu ya. Nah, ini tabel-tabelnya. Kalau all table berarti semua tabel, baik tabel user, tabel pengguna maupun tabel kamus data, gitu ya. Baik, kita lanjut. Kita minimize. Baik, kita lanjutkan, ya. Di sini jika Anda ingin menyelidiki ya indeks, maka cukup pilih user indexes, ya. Maka atau user sequence, ya. Jadi file-file indeks apa saja yang ada, gitu ya.
objek indeks apa saja yang ada atau objek sekuen apa saja yang ada di dalam skema Anda, gitu ya. Nah, ini terakhir untuk materi yang pertama. Adakah pertanyaan? Membuat tabel dengan menggunakan perintah create tabel ya, bersama dengan subquery dapat dilakukan. Benar atau salah? Bersama dengan subquery ya. Jawabnya adalah true ya, bisa ya. Lanjutkan. Create tabel view class ya. Hire date. Tipenya adalah date, default is date ya. First name varchar 15, last name varchar 15. Pernyataan select tabel di atas dapat diterima dan akan membuat tabel yang diberi nama view class ya, yang berisi kolom hire date, first name dan last name. Benar atau salah? Kira-kira benar atau salah? Ini bisa membuat tabel view class dengan kolom hire date, first name dan last name. Jawabnya adalah true or false. Gimana? Halo? Bisa didengar suara saya? Jawabnya adalah true ya. Baik, kita sudah selesai di materi yang pertama tentang create tabel ya. Berikutnya menggunakan jenis data ya. Baik, kita lanjutkan ya materi yang berikutnya. Bagaimana kita menggunakan jenis data. Pelajaran ini akan membahas sasaran sebagai berikut. Membuat tabel menggunakan tipe data kolom, timestamp with time zone. Ya. Kemudian membuat tabel menggunakan tipe data kolom, interval years to month, atau interval day to second. Memberikan contoh situasi organisasi dan pribadi di mana penting untuk mengetahui zona waktu yang dirujuk oleh nilai tanggal waktu. Ya. Dan mencantumkan dan berikan contoh setiap angka, tanggal, dan tipe data karakter. Tujuan, ya. Jika Anda pernah bepergian ke negara lain, ya, Anda akan segera mengetahui bahwa uang di saku Anda mungkin bukan mata uang lokal, gitu ya. Jika Anda ingin membeli sesuatu, Anda perlu mengkonversi uang Anda ke dalam mata uang negara setempat. Ya. Kalau di Arab Saudi itu rupiah kebetulan bisa ya. Kalau Anda membeli di pedagang sana bisa. Cuman mereka tahunya hanya pecahan 50.000 dan 100.000 aja gitu ya. Selain dua pecahan itu dia tidak mau terima. Ya. Tapi kalau mau mudah ya uang kita tukar di money changer ya ke uang lokal gitu ya. Kalau di Arab Saudi ya menjadi mata uang real gitu ya. Proses konversi ini ya sangat mirip dengan perusahaan dengan tipe data dalam SQL ya. Berbagai tipe data memiliki tipe karakteristik yang berbeda. Yang tujuannya adalah menyimpan data secara efisien
Nah, dalam pelajaran ini Anda akan belajar lebih banyak tentang tipe data dan penggunaannya. Besar tipe data ya. Setiap nilai yang dimanipulasi oleh Oracle memiliki tipe data ya. Tipe data nilai mengkaitkan set properti tetap dengan nilai. Properti ini menyebabkan database memperlakukan nilai suatu tipe data secara berbeda dari tipe data lainnya. Ya, tentunya data karakter akan berbeda dengan data bilangan. Demikian juga dengan tipe data tanggal misalnya. Ya. Tipe data yang berbeda menawarkan beberapa keunggulan. Ya. Kolom dari satu tipe menghasilkan hasil yang konsisten. Misalnya kolom tipe data date selalu menghasilkan nilai tanggal. Ya. Anda tidak bisa atau dihindari misalnya walaupun Anda bisa masukkan tipe datanya misalnya karakter, Anda bisa masukkan data tanggal dan lain sebagainya, akan tapi nanti tidak konsisten ya. Sehingga kalau data tanggal ya tetap tipe datanya date. Anda tidak bisa masukkan tipe data yang salah ke dalam kolom ya. Misalnya kolom tipe data date akan mencegah number, tipe data number ya dimasukkan. Untuk alasan ini, setiap kolom dalam database relasional hanya dapat menampung satu tipe data ya. Jadi satu kolom hanya satu tipe data, tidak bisa menyimpan beberapa tipe data. Anda tidak dapat menyampur tipe data ya dalam satu kolom ya. Tipe data umum ya yang Anda kenal, ada char, ada varchar, ada glob ya untuk nilai karakter, kemudian nilai angka dan number gitu ya. Char itu sampai 2000 karakter ya. Kalau varchar 2 sampai 4000 karakter. Char itu flat ya. Ukurannya adalah tetap. Ya. Kalau varchar 2 itu ukurannya adalah variable ya, variable length. Kalau ini fixed length ya. Kalau untuk data tanggal ya ada date, ada timestamp, ada interval. Untuk nilai-nilai biner seperti multimedia ya ada JPEG, ada WAV, ya ada MP3 ya. Itu bisa menggunakan raw atau blob. Satu kolom bisa sampai 2000 byte ya kalau pro, kalau blob sampai 128 terabyte ya. Untuk nilai karakter biasanya lebih baik menggunakan varchar 2 atau glob daripada char ya karena menghemat ruang. Misalnya nama belakang karyawan adalah Chang ya, dalam kolom varchar 2 30 hanya 5 karakter penting yang disimpan yaitu Chang. Tapi kalau Anda menggunakan char ya sama-sama bisa cuman berbeda nanti ya. Kalau char 30 ya maka 25 spasi tambahan juga akan disimpan untuk membuat ukuran tetap 30 karakter. Jadi bedakan mana yang harus char, mana yang harus varchar 2 ya kalau tipe data karakter ya. Nilai angka bisa negatif ataupun positif ya, misalnya number, misalnya lebarnya 6, spasinya nilai di belakang desimalnya 2 digit ya. Dapat menyimpan nilai apapun mulai dari plus ya 999.99 hingga minus 999.999. Jadi bisa plus bisa minus. Tipe data date time ya. Tipe data date menyimpan nilai berabad-abad hingga detik ya. Tetapi tidak dapat menyimpan fraksi 1 detik ya. 21 Agustus 2003, 17.25.30 ya, adalah nilai yang valid ya, tetapi 21 Agustus 2003 di sini ada seperdetiknya gitu ya, maka ini menjadi tidak valid kalau Anda menyimpan datanya dengan date ya.
tipe data timestamp adalah extension daripada tipe data date yang memungkinkan fraksi per detik. Jadi kalau di suatu kolom itu atau di perusahaan Anda, detik pun diperhitungkan, maka tidak tepat lagi kalau Anda menggunakan tipe data date. Ya. Menggunakan tipe datanya apa? Anda ganti dengan timestamp. Nah, dengan timestamp ini, maka Anda bisa menyimpan milidetiknya, gitu ya, fraksi 1 detiknya. Artinya milidetiknya Anda bisa simpan. Ya. Misalnya timestamp 3 memungkinkan 3 digit setelah seluruh detik memungkinkan nilai hingga milidetik untuk disimpan. Ya, kalau berarti kalau ini 3 digit ya berarti timestamp 3. Kalau mau 5 digit ya timestamp 5. Gitu ya. Nah, ini contoh create tabel time X1 ya exact time timestamp. Ini disisipkan ya. Tanggal, bulan, tahun, jam, menit, detik, milidetiknya disimpan ya. Insert dengan sysdate ya. Insert into time X1 ya nanti di value sys time stamp ya. Maka di sini kalau dilihat nanti datanya bisa berbeda ya. Antara sysdate dan timestamp ya. Sys timestamp ya. Nanti dicoba ya untuk Anda jalankan. Sekarang dikembangkan lagi timestamp with local time zone ya. Pikirkan tentang waktu, misalnya jam 17.30, tentu saja itu berarti jam 4:30 sore ya. Akan tapi yang menjadi pertanyaan itu zona waktu mana gitu ya. Apakah jam 4:30 waktu kota New York atau Beijing atau Istanbul atau kota yang lain gitu ya. Dalam organisasi global saat ini beroperasi di banyak negara yang berbeda, penting mengetahui zona waktu mana yang dirujuk nilai tanggal itu. Ya. Artinya kalau perusahaan di mana Anda bekerja itu sudah punya cabang di mana-mana ya di berbagai negara belahan bumi yang berbeda, tentunya zona waktunya berbeda. Ya maka misalnya jam sekian ini jam sekian di mana gitu ya. Maka nanti timestamp sudah tidak cocok lagi, Anda harus menggunakan tipe data extension tanggal yang lain gitu ya. Timestamp with time zone ya, menyimpan nilai zona waktu sebagai perbedaan dari Universal Coordinated Time atau UCT ya, sebelumnya dikenal dengan GMT ya, Greenwich Mean Time ya. Nilai 21 Agustus 2003 08.00.00 minus 5 ya. Berarti jam 8 pagi 5 jam di belakang UTC gitu ya. Ini adalah US Eastern Standard Time ya, EST. Artinya kalau ada data seperti ini berarti jam 8 pagi 5 jam di belakang UTC. Contoh timestamp with time zone ya. Kalau tadi hanya timestamp saja, sekarang tipe datanya adalah timestamp with time zone gitu ya. Nah, ini diperlukan bila mana organisasi yang Anda punyai atau Anda bekerja itu memiliki beberapa cabang di lintas negara gitu ya. Dengan
zona waktu yang berbeda tentunya. Ya. Maka tipe data dari kolom yang mencatat waktu tidak tepat lagi kalau hanya date, tidak tepat lagi menggunakan timestamp, apalagi date gitu ya. Tepatnya apa? Adalah timestamp with time zone. Ya. Kita nanti akan menyimpan juga zona waktu dari data yang tersimpan itu, gitu ya. Agak lama ya bukanya. Kedua, nilai yang disimpan dengan perpindahan waktu yaitu 07 jam ya. Tapi sekarang pengguna di Istanbul mengeksekusi misalnya select bintang from time X3 ya. First column ini, second column ini. Waktu Istanbul adalah 9 jam lebih awal dari PST ya. Ketika jam 8 pagi di Los Angeles, maka jam 5 sore di Istanbul. Nah, kita tinggalkan time zone, sekarang tipe data yang lain ya, yaitu interval ya. Ini menyimpan waktu yang telah berlalu atau interval waktu atau dua nilai tanggal waktu. Nanti ada interval years to month yang menyimpan periode waktu yang diukur dalam tahun dan bulan. Kemudian ada interval day to second menyimpan periode waktu yang diukur dalam hari, jam, menit, dan detik. Interval years to month ya, sintaksnya adalah interval years ya, years precision to month. Years precision adalah jumlah digit maksimum dalam elemen years ya. Nilai default dari years precision adalah 2. Contohnya di sini create tabel time x4 ya. Long duration 1 interval years 3 to month ya. Kemudian long duration 2 interval years 2 to month. Kemudian insert into time exact long duration 1, long duration 2, value interval ya 120 month 3, interval ya 3 sampai 6 years to month. Asumsikan hari ini adalah tanggal 17 ini ya misalnya. Jadi nanti kalau 20 bulan ya, maka di sini select date plus long duration as 120 bulan dari sekarang ya. Kemudian date plus long duration 2 as 3 years 6 months from now. Jadi misalnya tanggal sekarang adalah 17 Juli 2020. Ini salah ya. Ini 2027 ya. Artinya 2017 harusnya ya. 2017 ya. Maka 120 bulan. 120 bulan dari sekarang adalah 17 Januari 2021 ya, 120 bulan ya dari ini ya, dari bulan Juli.
2017. Interval day to second digunakan ketika Anda membutuhkan perbedaan yang lebih tepat antara dua nilai tanggal. Ya, sintaksnya interval day, depreciation to second. Ya. Kemudian ada fractional second precision. Depreciation adalah jumlah digit maksimum dalam elemen D. Kemudian nilai default dari depreciation adalah 2. Ya. Fraction second precision adalah jumlah digit di bagian fraksional dari bidang tanggal waktu second. Ya. Defaultnya adalah 6. Contohnya ini ya. Duration 1, interval D 3 to second, interval D duration 2, interval D 3 to second. Ini kok 5 lagi ya. Harusnya tidak 5 ini. Kemudian di sini select sysdate plus D duration as misalnya 25 hari ke depan. To charge sysdate plus duration 2. Ya, ini formatnya as precise day and time for now. From time exact 5 ya. Coba kita lihat. Harusnya insert tadi ya. Di apa? Artinya ini salah ya di sini ya. Ini create, kemudian insert data, kemudian select ya. Jadi ini yang bagian kedua yang tengah ini adalah salah kok, ini create lagi gitu ya. Harusnya ini insert data ya. Kalau di file yang lama ini ya. Create tabel ya, time x5 ya. Kemudian setelah create insert data. Setelah insert data baru di select ya. Hasilnya seperti ini. Jadi kita berarti harus hati-hati ya di materi yang baru terutama bahasa Indonesia. Saya belum lihat di bahasa Inggrisnya apakah juga salah gitu ya. Tapi ini salah gitu ya. Ini harusnya insert data baru select gitu ya. Urutannya seperti itu. Ya, saya kira itu untuk materi yang kedua. Nah, jadi data blob dapat menyimpan maksimal 128 terabyte, benar atau salah tadi blob ya. Di awal tadi ya. Blob itu untuk data ini ya, data biner ya. Maksimal 128 terabyte, jawabnya adalah true ya. Lanjutkan. Untuk menyimpan banyak teks, Anda cukup membuat serangkaian kolom varchar dalam sebuah tabel. Benar atau salah? Kalau banyak teks ya, saya kira benar ya, karena kalau varchar kan di sini sampai bisa sampai 4.000 karakter ya. Kalau coba Anda nulis 4.000 karakter itu, kira-kira satu halaman belum ya? Mungkin satu halaman lah ya, paling tidak satu halaman penuh gitu ya. Jawabannya adalah true. Salah ya. Data. Ya, kita ulangi lagi kuisnya. Blob adalah true.
Kemudian ini adalah false ya, berarti Anda cukup membuat serangkaian kolom varchar to ya untuk menyimpan banyak teks. Masih bingung kan ya? Menyimpan banyak teks. Pengertian saya kalau menyimpan banyak teks itu artinya varchar itu kan mampu menyimpan 4.000 karakter. Artinya kalau 4.000 karakter kan sudah cukup panjang. Tapi asumsinya ini berbeda ya. Nah, kita kirim aja. Ya. Ternyata waktunya tidak cukup lagi ya. Ini masih satu subbab lagi gitu ya. Memodifikasi tabel ya. Gimana? Kita lanjut atau kita lanjut besok pagi? Harapan saya paling tidak minggu ini ya bisa selesai sampai bab 14 ya. Kemudian minggu depan bisa sampai bab 16 paling tidak ya. Syukur kalau bisa 18 ya. Coba kalau ini kira-kira banyak enggak? Berapa halaman? Banyak sekali ya, ada 40 lebih ya, 40 halaman. Nanti kita lanjut besok ya. Ya, Pak. Ya. Kita lanjut besok untuk materi memodifikasi tabel ya. Karena cukup panjang. Mungkin kalau bisa besok ya paling tidak bab 13 dan 14 ya bisa selesai ya. Dulu targetnya paling tidak ya sampai bab ini ya, bab 18 ya. Yaitu di TCL ya. Jadi Anda mengenal ada apa? Ada DDL, ada DML, DDL ya, ada TCL, ada DCL ya. Baik kalau gitu ya. Mungkin kalau bisa minggu depan kita alokasikan kalau misalnya khusus minggu depan kan minggu terakhir ya, itu 3 hari kira-kira bisa enggak? Nanti coba hari apa silahkan. Khusus minggu depan kita orientasikan untuk bisa 3 hari ya. Maksud saya nanti 3 hari biar bisa sampai bab 18 ya. Saya kira begitu ya untuk pertemuan hari ini. Ya. Saya sudah close share ya? Oh, belum ya, belum ya. Ya. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini ya. Perintah DDL tadi ya, bagaimana Anda create tabel, kemudian Anda menentukan tipe data yang tepat ya. Ternyata mungkin selama ini Anda hanya mengenal tipe data date saja untuk data tanggal ya. Ternyata untuk berbagai keperluan yang berbeda, Anda harus bisa memilih menentukan tipe data yang tepat untuk tanggal ya. Misalnya tadi ada apa? Tipe data timestamp gitu ya. Kalau menghendaki penelitiannya sampai milidetik gitu ya. Ternyata tidak cukup hanya milidetik, misalnya kalau
Anda membutuhkan yang zona waktunya adalah time stamp zone ya. Jadi local zone gitu ya. Artinya untuk mengetahui waktu itu adalah waktu di mana gitu ya. Kemudian tadi ada interval ya, kalau misalnya untuk suatu, mungkin Anda menangani permasalahan terkait dengan apa? Terkait dengan data dengan peminjaman, maka tadi dengan loan gitu ya, interval ya. Interval month to years to month ya, atau interval day to second gitu ya. Saya kira gitu bisa screenshot ya. Silakan Anda mulai dari IK 1E ya, silakan. Siapa yang memandu? Pak Sulasri atau Sulastri? Ya, silahkan salah satu siapa? Yuk, 1E, siapa yang akan memimpin? Untuk kelas 1E, mohon mengaktifkan kamera. Mas Ahmad sendiri tidak aktif kameranya. Pakai HP, Pak. Oh. 1, 2, 3. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mas Ahmad. Berikutnya 1C, silakan. Kelas 1C, on kamera. Screenshot dalam 1, 2, 3. Ya, terima kasih Mas Nur Muhammad. Berikut dan teman-teman yang lain silahkan 1B. IK 1B. 1C sudah ya tadi. 1C sekarang. Maaf. Tadi 1D, 1C sekarang. Maaf. Untuk IK 1C. Sudah, Pak. Sudah tadi. Oh. Ya, 1C sudah. 1D udah tadi. 1D malah yang belum. Lewat tadi ya. Silakan yang 1D dulu. Silakan siapa yang handle 1C, 1D. Ayo salah satu siapa? Pak Farah, sinyalnya bagus tidak? Saya, Pak. Oh iya, silakan Mas Bintang. Sebentar, Pak. Oke, untuk IK 1D bisa on cam. Ya, silakan Mas. Oke, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sudah, Pak. Ya, terima kasih untuk teman-teman 1D. Silakan terakhir TI 1B. Oke, baik. Untuk kelas TI 1B bisa on cam dulu. Dalam hitungan 1, TI 1B, sudah. 1, 2,
3. Udah, Pak. Ya. Terima kasih Mas Fikri dan teman-teman yang lain ya. Insya Allah kita ketemu lagi besok pagi ya. Jaga kesehatan ya. Yang belum sarapan segera sarapan. Untuk prokes juga tetap dijaga ya. Dan jangan lupa berdoa ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya ya, keluarga kita juga dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Semoga wabah yang sedang digelar Allah ini bisa tentara-tentara Allahnya segera ditarik oleh Allah ya, tugasnya diselesaikan gitu ya. Saya kira demikian ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama Mas.